Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung resep bila ada DTD-nya. Sebelum memulai menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Ika Amalia, NIM 1904015096. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai perhitungan dosisnya, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai DTD. DTD adalah kepanjangan dari data loss dosis, artinya berikan dengan takaran sebanyak itu. Nah, apa sih bedanya resep yang ada DTD-nya dan resep yang tidak ada DTD-nya? Untuk di penimbangan bahan, cara menghitungnya jika ada DTD-nya, jumlah bahan yang akan kita gunakan dikalikan dengan nomeronya. Tetapi, jika di resep tidak ada DTD-nya, untuk di penimbangan bahan, langsung saja jumlah bahan yang akan kita gunakan, tidak perlu dikalikan dengan nomero. Begitu. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ketika menghitung perhitungan dosis. Apa sih bedanya resep yang ada DTD-nya dan resep yang tidak ada DTD-nya? Untuk di perhitungan dosis, resep yang ada DTD-nya langsung saja dari jumlah resep aslinya, tidak perlu dibagi dengan nomero. Tetapi jika di resep yang tidak ada DTD-nya, untuk menghitung perhitungan dosisnya perlu dibagi jumlah bahan yang akan kita gunakan, jumlah yang ada di resep aslinya perlu dibagi dulu dengan jumlah nomeronya. Itu untuk pemakaian satu kalinya. Sebelum menghitung resepnya, dibaca dulu resepnya. Di sini ada huruf R, tanda garis miring adalah resipe, artinya adalah ambillah. Ambillah kodein HCl sebanyak 0,02, kemudian ambil juga PCT atau paracetamol sebanyak 0,4 dan ambil SL atau sakarum laktis sebanyak QS. QS itu adalah kuantum satis, artinya secukupnya. Nah, Miskevak Pulv data loss dosis nomor 12, artinya campur dan buat serbuk, berikan dalam dosis sebanyak 12. Jadi di sini kita akan membuat puyer sebanyak 12 bungkus. Signanya yaitu signa terdedie Pulv 1, artinya 3 kali sehari 1 bungkus. Di sini ditujukan untuk pasien bernama Naufal, umurnya 23 tahun, alamatnya di Jalan Majapahit nomor 12. Nah, setelah kita membaca resepnya tadi, dapat disimpulkan bahwa kita akan membuat sediaan puyer sebanyak 12 bungkus. Untuk etiket sediaan puyer yaitu berwarna putih karena dia termasuk obat dalam atau obat yang diminum secara oral. Nah, langsung saja kita mulai untuk mencoba menghitung resepnya. Di sini ada kodein HCl. Kodein HCl ini adalah obat golongan narkotika. Jadi ketika mengerjakan resep kodein HCl harus diberi garis merah karena dia adalah obat golongan narkotika. Nah, obat kodein ini digunakan sebagai antitusif atau obat batuk. Yang kedua ada paracetamol. Paracetamol adalah golongan obat bebas yang digunakan untuk analgetik antipiretik. Nah, kemudian ada SL. SL itu adalah sakarum laktis, yaitu untuk zat tambahan yang digunakan sebagai pemanis. Langsung saja kita mulai perhitungan dosisnya. Yang pertama, kita akan menghitung dosis kodein. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan di awal. Kalau untuk perhitungan dosis di resep yang ada DTD-nya, jadi untuk satu kalinya langsung saja dilihat dari resep aslinya. Nah, tetapi jika tidak ada DTD-nya, di perhitungan dosis satu kalinya, yaitu harus dibagi dengan jumlah nomeronya dulu. Nah, langsung saja kita hitung satu kalinya. Kita hitung yang kodein dulu. Kodein TM satu kalinya yaitu sebanyak 60 mg dan ini satu kalinya satu harinya yaitu sebanyak 300 mg. Ini untuk melihat TM-nya itu bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Nah, langsung saja, berhubung di sini sudah umur 23 tahun dan sudah dikategorikan sebagai dewasa, jadi tidak perlu menghitung perhitungan dalam umurnya karena sudah dewasa. Tetapi jika umurnya di bawah 8 tahun, dia harus dihitung perhitungan dalam umurnya atau PDU-nya.
yaitu rumusnya kalau di bawah 8 tahun, N per N tambah 12 dikali dengan TM-nya. Kemudian kalau di atas 8 tahun, dia juga bisa dihitung dengan rumus N per 20 dikali TM-nya. Tetapi, jika sudah 20 tahun atau dikategorikan sebagai dewasa, dia tidak usah dihitung perhitungan dalam umurnya lagi. Langsung saja berarti kita PDU-nya dikosongkan, langsung kita hitung PDR-nya atau perhitungan dalam resep. Nah, gimana sih caranya untuk menghitung perhitungan dalam resep? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, langsung dilihat dari resep aslinya, yaitu sebanyak 0,02 gram. Nah, untuk satu harinya gimana? Untuk satu harinya, hasil dari yang satu kali tadi dikalikan dengan signanya. Di sini signanya yaitu 3 kali sehari, yaitu berarti 0,02 gram dikalikan dengan 3 dari signanya 3 kali. Hasilnya adalah 0,06 gram. Nah, langsung saja kita hitung persentasinya. Persentasi satu kalinya, gimana caranya? Yaitu dengan cara hasil dari perhitungan dalam resepnya tadi yang satu kali, yaitu 0,02 gram, dibagi dengan TM satu kalinya, yaitu 60 mg atau setara dengan 0,06 gram. Nah, setelah itu dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 33,33%. Ini bisa dihitung menggunakan kalkulator. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghitung persentase satu harinya. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita lihat dari perhitungan dalam resep yang satu harinya, yaitu 0,06 gram dibagi dengan hasil TM satu harinya, yaitu 300 mg atau setara dengan 0,3 gram dikalikan dengan 100%. Jumlahnya setelah dihitung menggunakan kalkulator yaitu sebanyak 20%. Nah, kedua hasil tadi yang sudah dihitung persentasinya menunjukkan bahwa persentase satu kali dan satu harinya itu di bawah 100% atau kurang dari 100%. Jadi, obat kodein HCl ini bisa diracik dan diserahkan kepada pasien. Langsung lanjut ke perhitungan dosis yang kedua, yaitu kita akan menghitung paracetamol atau PCT. Nah, di sini TM paracetamol satu kalinya itu tidak ada dan satu harinya itu adalah 4 gram. Nah, karena di sini sudah 23 tahun dan dikategorikan sebagai dewasa, jadi tidak perlu dihitung perhitungan dalam umurnya lagi. Langsung saja menghitung perhitungan dalam resepnya. Gimana caranya? Kita lihat di resep aslinya, yaitu sebanyak 0,4 gram. Nah, kita tulis 0,4 gram. Kita langsung tulis saja 0,4 gram. Tidak perlu dibagi dengan numero karena di sini ada DTD-nya. Jadi langsung saja lihat dari resep aslinya, yaitu sebanyak 0,4 gram. Ini untuk satu kalinya. Nah, untuk satu harinya kita kalikan dengan signa. Signanya tadi 3 kali sehari ya. Jadi kita kalikan 3, yaitu sebanyak 1,2 gram. Ini hasil setelah dihitung menggunakan kalkulator. Nah, langsung saja kita hitung presentasinya. Persentase satu kalinya yaitu tidak ada, karena TM satu kalinya tidak ada. Dan langsung kita hitung ke persentase satu harinya. Gimana caranya? Caranya tinggal perhitungan dalam resep hasil dari satu harinya, yaitu yang sudah dihitung tadi sebanyak 1,2 gram, dibagi dengan TM satu harinya, yaitu sebanyak 4 gram. Dan dikalikan dengan 100%. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 30%. Dan 30% ini menunjukkan kurang dari 100%. Jadi, paracetamol ini bisa diracik dan diserahkan kepada pasien. Untuk yang selanjutnya, kita bisa menghitung langsung perhitungan untuk penimbangan bahannya. Jadi, perhitungan penimbangan bahan ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah yang akan kita timbang nanti. Nah, yang pertama kita menghitung kodeinnya dulu. Kodein HCl. Kita lihat di resep aslinya. Kita lihat resep kodeinnya itu sebanyak 0,02 gram. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung yang ada DTD-nya dan tidak ada DTD-nya. Kalau ada DTD-nya, dia dikalikan dengan numeronya. Jadi, kodein HCl-nya tadi 0,02 gram
dikalikan dengan nomeronya yaitu sebanyak 12. Nah, kita kalikan dengan kalkulator. Sekarang kita kalikan dengan kalkulator. Hasilnya yaitu setelah dikalikan dengan kalkulator yaitu sebanyak 0,24 gram. Nah, lanjut. Yang kedua, kita menghitung paracetamolnya atau PCT. Sama, kita lihat dari resep aslinya, yaitu sebanyak 0,4 gram. Kita tulis 0,4 gram. 0,4 gram dikalikan dengan numero, karena dia ada DTD-nya. Numeronya itu yaitu sebanyak 12. Jadi 0,4 gram dikalikan dengan 12 kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu adalah 4,8 gram. Yang ketiga, kita akan menghitung SL-nya atau sakarum laktis. Kita lihat di resep. Di resep itu yaitu sebanyak QS. QS itu kan secukupnya. Nah, kita bisa menggunakan SL-nya itu sebanyak 500 mg. Dikalikan dengan numero sama kayak tadi. Dikalikan 12, 500 mg dikalikan 12. Nah, setelah dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu adalah 6 gram atau 6000 mg. Nah, si hasil SL ini dikurangi dengan bahan kodein HCl dan paracetamol. 6000 mg atau 6 gram dikurangi dengan 0,24 gram dan dikurangi dengan jumlah paracetamol yaitu 4,8 gram. Nah, 6 gram dikurangi dengan jumlah kodein dan paracetamol, hasilnya yaitu 0,96 gram atau setara dengan 960 mg. Jadi, ketika kita ingin menimbang bahan, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan yang sudah kita hitung tadi. Nah, bahan-bahan yang akan ditimbang yang pertama adalah kodein HCl, yaitu kodein HCl akan ditimbang sebanyak 0,24 gram. Dan yang kedua yaitu akan menimbang paracetamol, yaitu paracetamolnya akan ditimbang sebanyak 4,8 gram. Dan yang terakhir adalah kita akan menimbang SL. SL-nya yang akan ditimbang yaitu sebanyak 960 mg atau setara dengan 0,96 gram. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.